Ketika rakyat di NTT diguncang gempa dan membutuhkan uluran tangan, Sang Raja Jokowi justru tak terlihat batang hidungnya. Apakah mungkin mahkotanya terlalu berat untuk dibawa ke tengah rakyat? Apakah Ratu Anda sudah datang ke lokasi bencana? Atau apakah Ratu Anda terlalu berat untuk dibawa ke tengah rakyat? Sementara itu, Ganjar, Risma, Ripka Ciptaning, dan kader-kader PDI Perjuangan lainnya justru turun langsung menemui rakyat di NTT. Tiap tahun semua partai di Senayan, terkhususnya Partai Banteng, menerima bantuan keuangan dari APBN sebesar 25 miliar. Jadi jangan omong tinggi soal bantuan. Dan hari ini, rakyat di NTT bisa menilai sendiri. Buka itu kacamata Banteng supaya lihat siapa Bupati Manggarai, lihat siapa Bupati Nagekeo dan siapa Bupati Ende. Semua itu adalah petugas Partai Banteng. Katanya Jokowi dinobatkan sebagai raja di NTT. Tapi lucunya, ketika rakyat di NTT diguncang gempa dan membutuhkan uluran tangan, Sang Raja Jokowi justru tak terlihat batang hidungnya. Apakah mungkin mahkotanya terlalu berat untuk dibawa ke tengah rakyat? Atau jangan-jangan kerajaannya sedang sibuk di tempat lain? Sementara itu, Ganjar, Risma, Ripka Ciptaning, dan kader-kader PDI Perjuangan lainnya justru turun langsung menemui rakyat di NTT. Ini bukan soal siapa yang paling pandai mengaku sebagai raja. Ini soal siapa yang hadir ketika rakyat sedang berduka. Raja boleh punya mahkota, tapi rakyat akan selalu ingat siapa yang datang ketika mereka membutuhkan pertolongan segera. Dan hari ini, rakyat di NTT bisa menilai sendiri. Gue bingung. Anda bilang katanya, apanya yang katanya? Sejak kapan Pak Jokowi dinobatkan sebagai raja di NTT sehingga Anda bilang katanya? Emangnya siapa yang katakan pada Anda sehingga Anda bicara katanya? Lucunya lagi Anda bandingkan Pak Jokowi dengan Korea-Korea seperti Pak Ganjar dan Ibu Risma yang adalah petugas partai. Lalu kenapa Anda tidak bandingkan Pak Jokowi dengan Ratu Anda yang adalah ketua umum seumur hidup? Apakah Ratu Anda sudah tidak punya nilai jual? Dan kalau Anda berharap agar Pak Jokowi datang ke lokasi bencana, maka yang jadi pertanyaan, apakah Ratu Anda sudah datang ke lokasi bencana? Atau apakah Ratu Anda terlalu berat untuk dibawa ke tengah rakyat? Atau jangan-jangan Ratu Anda sedang sibuk di tempat lain bersama Pak Sekjen yang adalah mantan koruptor? Supaya Anda tahu, Ratu Anda itu hanya mau datang ke Pulau Flores kalau sedang rindu bapaknya di rumah pengasingan. Itu pun karena Pak Jokowi sudah renovasi rumah pengasingan di Ende. Kalau tidak, mana mau Ratu Anda datang ke Flores? Jadi kalau goblok itu ukur-ukur bos. Dan stop politisasi gempa Flores karena ini menyangkut kemanusiaan bukan menyangkut politik. Atau kalau Anda tetap ingin politisasi gempa Flores, maka buka itu kacamata Banteng supaya lihat siapa Bupati Manggarai, lihat siapa Bupati Nagekeo dan siapa Bupati Ende. Semua itu adalah petugas Partai Banteng. Lalu kenapa bawa-bawa Pak Jokowi yang bukan kepala daerah di lokasi bencana? Apakah sebagai penjilat tai Banteng, Anda tidak percaya lagi dengan para bupati yang adalah petugas Partai Banteng? Lagian, tanpa Pak Jokowi datang ke lokasi bencana pun, bantuan Pak Jokowi sudah sampai ke lokasi bencana, bahkan sampai ke titik-titik yang dipimpin oleh Partai Banteng. Dan itu dari bantuan pribadi. Lalu bagaimana bisa kalian memberi bantuan pakai uang rakyat tapi omong tinggi seolah-olah itu adalah murni dari Partai Banteng? Atau Anda bingung dengan apa yang beta sampaikan bahwa Partai Banteng memberi bantuan pakai uang rakyat? Kalau Anda bingung, maka benturkan kepala Anda di tembok supaya tahu tentang peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 dan supaya tahu tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Tiap tahun semua partai di Senayan, terkhususnya Partai Banteng, menerima bantuan keuangan dari APBN sebesar 25 miliar. Jadi jangan omong tinggi soal bantuan, karena kami mayoritas masyarakat Indonesia juga tahu bahwa tanpa uang rakyat, Partai Banteng hanyalah tai.